Malah dikira pelaku. Kan wong Cina. Wis pasti gak ono ya. Wis gak. Yo, what's up yo? Kembali bersama MK Surabaya. Salam Bamble dari Bamble Indonesia. Ya, kembali lagi bersama kita di MK Surabaya bersama saya Kevin Well. Saya Yudi Cibardian. Nah, tapi hari ini kita akan bacakan berita baik dulu. Apa iya. berita baiknya, Mas? Berita baiknya ini yang YouTuber yang ini loh yang melakukan prank terhadap Banci di Bandung itu loh. Ya. Dia itu bikin prank seolah-olah seperti ngasih sembako Ke Banci. ke Banci. Ternyata sembakonya isinya sampah sama batu. Nah, itu sekarang sudah dilaporkan ke polisi dan sedang diburu sama polisi. Diburu ya. Jadi temennya yang masuk dalam video itu sudah menyerahkan diri ke polisi. Polisi mendatangi rumahnya, ketemu ibunya tapi dia ini pelakunya, si Ferdian ini Kabur. Jadi dia itu merendahkan profesi Banci dengan cara melecehkan begitu. Tapi dia sendiri Banci. dia sendiri kelakuannya kayak Banci. Waktu dimintai pertanggungjawaban malah dia lari. Katanya juga kan memang itu dibuat untuk menaikkan. Oh iya, dia itu nantang-nantang gitu. Jadi sempat 2 kali. Pertama dia bikin video klarifikasi yang ternyata bohong. Terus yang kedua dia nantang kalau sampai subscribernya 30k dia bakalan menyerahkan diri ke polisi. Berarti kan dia itu songong bener memang. Sudah jelas-jelas demi melecehkan. konten. Demi konten. Ya. Udah konten. Nah itu berita baiknya, jadi youtubernya sudah kabur dan dikejar sama polisi. Ya selamat kejar-kejaran bapak-bapak. Nah kita dapat endorse yang spesial hari ini. Oh iya, endorse. Ini adalah Restoles Mayo. Ya ini Restoles Mayo. Enak banget. Enak sekali. Nah yang mahal bukan Restolesnya tapi tulisannya. Oh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah, Kasih ucapan. kebetulan juga. Dari siapa itu? Nanti kita bahas. Nah, kebetulan juga yang membuat ini itu narasumber kita Hari ini. Nah, gimana? Langsung saja kita panggilkan Desmonda. Yeay. Semuanya. Selamat datang di MK Surabaya, Desmonda. Ya. Sehat-sehat. Puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Nah, ini endorse ini ya. Apa Restoles Mayo ini buatannya Desmonda. Tidak disangka-sangka. Tidak disangka-sangka. Kita ngundang Desmonda itu jadi narasumber hari ini. Ternyata dia bawa endorse-nya. Endorse-nya. Untuk Produknya dia. Nah, kenapa kok tiba-tiba membuat produk ini? Iya. Padahal kan sebelum-sebelumnya kan nggak ada. Heeh. Ya. Ya, kok bisa? Sebetulnya sih gak ada kepikiran buat jualan. Tapi berhubung masa pandemi ini lagi kuliah online. Sebelum pandemi kan juga ngelesi, jadi sama pandemi ini nggak ngelesi lagi, jadi ya gak ada kesibukan lah di rumah. Nggak ada ya. kesibukan. Gabut lah ya. Kabut. Akhirnya membuat Ya Restoles. mengisi waktu luang bikin. Pemirsa, ini kameramennya ceblok dari plafon. Jadi ada suara-suara itu ya. Lanjut bikin itu. Ya. Nah, bikin. Tapi belum ada mereknya itu Dede. Belum, baru kemarin. Baru dicoba. Ya. Saya buatkan mereknya namanya Restoles Maides. Oh. Oke. Terima kasih, nanti akan saya. Ini belinya gimana nih? Kalau mau pesen di Tokopedia ada? Belum ada. Oh, belum ada. Di Shopee ada. Oh, di Shopee ada Iya. ya? Nanti linknya ada di kolom deskripsi.
Gimana? Apa? Belinya gimana? Belinya nanti di Shopee bisa Tuh, atau tenang ta? iya. Oh. Tenanan nih. Ya di Shopee bisa. Shopee atau langsung kontak. Nanti nomor WA-nya Nomornya aja juga ya. di bawah ya. Resoles Mayo Maides. Enak sekali. Enak sekali. Tapi nanti kita bukan mau bahas itu. Ya, kita mau bahas Desmondanya. Jadi video ini kalau lancar tidak ada halangan akan tayang 13 Mei. Betul. Apa itu 13 Mei? 13 Mei itu peristiwa penting bersejarah di Gereja Katolik maupun di Surabaya. Kalau masih ingat 13 Mei 2018 hari Minggu itu ada peristiwa bom di gereja, di 3 gereja di Surabaya. Salah satunya Gereja Katolik Santa Maria Tak Bercela Ngagel. Betul. Dan Desmonda ini Desmonda adalah salah satu korban dari bom tersebut. Ya. Meskipun juga meskipun sih. Meskipun ya tidak tergolong berat ya. tidak tergolong Lukanya berat. tidak tergolong berat, tapi Desmonda ada di situ. Kamu berapa meter dari pelakunya itu? Kurang lebih 6-7 meter dari lokasi bom. Jadi itu yang gerbang masuk itu kamu Ya. di sisi sini ya? Di utara. Utara, Ya, di parkiran. tuh. Parkiran motor ya. motor. Nah, kamu cerita aja persisnya gimana kejadiannya. Mulai dari kamu Bangun pagi, dari SD dari kamu berangkat minggu itu. Waktu itu kebetulan OMK sedang jaga parkir buat penghalangan. Oh jalan. ya, ya. Kan bulan depannya mau ada jambore itu. acara ya. Terus ya penghalangan dana digilir toh yang jaga jam ini siapa. Kebetulan aku jam 7 itu berangkat. Bisa pagi ya. Bisa pagi. Mau bareng sama papa ke gereja, tapi aku berangkat duluan karena udah terlambat. Sampai gereja jam 7-an. Itu sampai gereja nggak ada firasat apa-apa kalau mau ada mau bom itu. Terus jam 7:10 itu baru langsung meledak tuh. 7:10 Iya. itu bomnya meledak. Bomnya meledak. Nah saat itu kamu lagi ngapain? itu? Nunggu motor yang mau parkir. Oh. Iya. Kamu ngatur Iya. motor yang lagi Ngatur. masuk. Kamu berdiri berarti ya? Ya. Itu tiba-tiba blar langsung gelap gitu atau kamu masih sadar, masih melek atau? Setelah meledak itu langsung ya masih sadar. Puji Tuhannya masih sadar, nggak pingsan sama sekali. Oh ya? Iya. Nggak jatuh juga. Jadi setelah kena bisa lari. Apanya yang kena? Kena leher, paha sama betis yang bagian kanan. Leher, paha, sama betis. Ya, Kalau nggak salah yang betis sampai tembus ya? dalam. Oh dalam. Lubang. Ya. Lubang. Itu kamu lari kemana? Ke dalam berarti? Ke Ya. gereja ya? Ke arah gereja yang belakang. Yang belakang kan masih ada pintu buat parkir lagi. Oh iya. Ya. Ya, aku lari ke situ karena ada teman-teman juga. Itu kamu apa? Kamu menjerit-jerit gitu atau teriak-teriak atau? Ya, jerit minta tolong. Yang teman-teman yang di belakang itu ya shock, maksudnya dikira itu cuman trafo gereja meledak, tapi ternyata bom. Jadi ya yang teman-teman yang belakang juga kaget. Itu kamu sudah langsung terasa sakit atau masih belum? Masih takut duluan? Waktu lari nggak kerasa apa-apa, tapi setelah lari, setelah digotong sama teman-teman baru kerasa sakitnya. Nah itu terus apakah kamu langsung dibawa ke rumah sakit apa? Iya, apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu? Setelah itu langsung dibawa ke rumah sakit sama teman. Naik mobilnya tuh. Jadi udah keadaan kaki yang sudah mengucur. Itu langsung dibawa ke rumah sakit Manyar.
waktu di rumah sakit itu keadaan rumah sakit masih sepi, kan itu hari Minggu loh kan, Iya, Minggu. dokter kan Pagi, udah libur hari Minggu itu. Terus masih sepi, tapi setelah 10 atau 15 menit kemudian langsung crowded keadaan Gereja. rumah sakit. Oh, rumah sakit. Karena semua Gereja. Iya. korban langsung dibawa ke Iya, sana. kok. Kan situ rumah sakit yang terdekat. Gitu. Ya. Kamu masih sadar terus sampai rumah sakit Manyar Masih itu? sadar, gitu hanya masih sadar. Kamu masih belum tahu apa gitu? Belum tahu ya? Belum tahu kenapa. Wih. Kayak tiba-tiba blar kamu lari Iya. gitu ya pokoknya. Aku lari, nggak tahu keadaan itu gelap semua, sepeda motor jatuh semua. Nah, terus kamu setelah itu sehari di rumah sakit sampai berapa bulan? Nggak sampai bulan. Nggak Di sampai rumah bulan. sakit cuma kurang lebih 5 hari. Oh, 5 hari aja. cuma. Ya. Ya. Nah, terus kan itu waktu 5 hari itu apakah sudah dengar sudah diceritai bagaimana? Sudah. Waktu di rumah sakit kan tuh langsung ditindak lanjut tuh, langsung kurang lebih jam 12 itu langsung masuk ruang operasi. Sadar itu jam 3 jam 4 masuk kamar Rawat inap. Waktu masuk rawat inap itu langsung langsung lihat berita tentang pengeboman. Jadi aku langsung mikir, berarti yang tadi itu pengobom bom itu. Ya. Saya minggu pagi itu langsung datang ke rumah sakit Manyar, langsung cari Desmonda. Ya, Karena kabar pertama yang saya dengar tuh Desmonda korban gitu. Saya minggu itu sebetulnya waktu itu mau ada acara sama bapaknya Desmonda. Ya, Oh. Pak Buang itu ada acara kerawam ya. ya, yang buat Ada pemilu acara itu. kerawam sosialisasi pemilu. Saya diminta narasumber atau apa, tapi batal acara itu. Jadi minggu pagi saya sudah mandi, sudah siap mau berangkat, terus lihat WA itu Iya. Desmonda korban tuh saya langsung lemes gitu kayak ngelengkrek gitu, tapi Desmonda sudah di rumah sakit. Saya langsung berangkat. Pertama kali saya ke Algon dulu, ke gereja Algon, saya paroki Algon. Saya lihat situasi di situ, aman. Terus saya beberapa UMK yang ada di situ saya ajak, ayo ikut jenguk Desmonda. Sempat ketemu juga kok. Ya lah, saya di rumah sakit Manyar itu terus masih sempat lihat Desmonda ya di ranjang itu, belum operasi itu ya. Belum. Waktu itu saya lihat Desmonda itu mukanya kayak lumpur-lumpur gitu, hitam gitu. Terus saya tahu yang kakinya lubang itu. Ternyata itu apa itu yang di mukamu itu? Yang di muka itu kayak kebakar gitu. Kan rambut juga kebakar, udah baunya itu kayak gimana ya? Tapi nggak bisa dideskripsikan. bau sekali ya. Bau sekali. Enggak luka tapi muka. Enggak, ya cuman kayak goresan kayak itu aja. Ya yang parah itu ya 3 titik itu. Awalnya yang leher itu nggak ketahuan, yang ketahuan cuman yang kaki aja. Tapi setelah dioperasi, dokter baru bilang kalau yang leher itu ada cederanya. Kalau nggak ketahuan itu sudah bablas. Soalnya sudah hampir kena nadi. Apa kamu enggak sakit? Enggak. Enggak terasa sakit, Enggak, tapi yang ada leher nggak terasa sakit sama sekali. tapi ada sepiannya di situ. Ada. Katanya itu kamu lagi sama OMK juga ya? Iya, sama OMK, sama Yongki. Yongki. Yongki itu yang lebih dekat. Posisinya dia yang paling dekat sama Paling itu. dekat kurang ya 1-2 meteran. Sekarang gimana kabarnya Yongki? Pulang ya dia? Iya, setelah itu dia masih dirawat di rumah sakit Premier itu. Berapa bulan? Nggak tahu. Mungkin 1 bulan. Soalnya kan dia lebih parah, tangannya itu patah. Patah. Iya, itu sampai kontrol pun masih sering. Terakhir itu ya waktu 1 tahun yang lalu dia masih kontrol. Masih kontrol terus ya? Iya. Kabarnya itu ya pulang ke mana? Ke Blora. Blora. Pulang ke Blora. Kerja pun juga
otomatis juga keluar kok Iya, itu kayak resign. langsung kembali ke Blora. Tapi sekarang puji Tuhannya kembali lagi ke Surabaya, Iya. masih Oh, sudah kembali Iya. Surabaya. kerja lagi. Kerja lagi. Oh. Ya. Halo Yongki juga teman OMK saya Ya, juga kenal. Itu sama-sama waktu itu bertugas jaga parkir Iya. 2 itu ya. 2 itu di depan. Terus kamu biaya itu ditanggung siapa? Puji Tuhan, biaya sampai saya sembuh tangannya oleh Pemkot. Sampai saya kontrol selesai, itu full biaya. Operasi, obat Iya, semua ya sampai operasi. kontrol 3 bulan. 3 bulan. Semua Itu gratis full, ya? Iya, gratis. Waktu pagi masuk rumah sakit itu kan belum tahu kejadiannya apa. Belum. Waktu kamu tahu kan sore itu. Ya, Itu jadi apa? Perasaanmu sedih atau marah atau kecewa? perasaannya sempat marah. Marah. Marahnya kenapa? Karena kenapa kok kita? Kenapa kok saya? Gitu. Kenapa kok orang Katolik? Iya. Itu maksudnya ya. Iya, maksudnya gitu. Kita atau kami itu nggak Iya. pernah bikin ulah sampai kayak gitu, nggak pernah bikin masalah ke kalian kayak gitu. Tapi kenapa tiba-tiba langsung ada kejadian itu? Padahal sebelumnya 1 hari atau beberapa hari sebelumnya itu nggak ada sama sekali kayak teror tas atau apa, surat itu nggak ada sama sekali. Langsung tiba-tiba Serangan minggu itu ya. pagi itu langsung serangan bom meledak itu. Awalnya marah, lalu Ya, apa ada yang ngajak ngobrol kamu atau ada Romo yang mendinginkan ya? ya. ngomong sama kamu? Awalnya marah, tapi puji Tuhan cepat memaafkan. Kurang mungkin 1 atau 2 hari berikutnya bisa memaafkan. Itu sempat Romo Thomas yang Romo Thomas ya. Iya, Romo Thomas sama suster-suster MC yang dulu yang nguatin lah, udah ayo belajar memaafkan. Tuhan Yesus saja bisa memaafkan gitu loh, memaafkan saat dia dicobai oleh iblis. Masa kamu cuma dicobai ya dibom sama orang nggak tahu siapa dia tuh, coba ayo kita memaafkan juga. Kamu diberi penguatan itu ya. Ya, dan juga dikasih patung Bunda Maria Pieta sama Romo Thomas. Oh, Bunda Maria yang memangku Yesus Ya, ya. Ya itu patung yang ikonik ya dia. Iya. Pieta. Nah, setelah itu lalu kan sudah seminggu ya. di rumah sakit, lalu keluar, apa ya hal yang kamu lakukan? Apa memang cuma di rumah aja? Ya. Waktu di rumah sakit itu masih kepikiran Oh, keadaan berarti- gereja. Berarti keadaan gereja. Iya, keadaan gereja saat ini gimana terus. Tapi lucunya itu dimarahi sama papa. Dimarahinya itu wes nggak usah Ya iya. mikirin gereja. Kamu bener-bener anak gereja beneran ya. Dia sendiri jadi korban, dia mikiri kondisi gereja. Ya memang anak gereja. Gereja. Terus dimarahi apa? Ya, nggak usah mikirin gereja, mikirin keadaanmu dulu lah. Kan belum kembali Iya, belum pulih ya. Belum pulih. Apa? Kamu tanya gitu dah, Pak? Iya, cuma Gereja ini tanya. apa, Pak? Cuma tanya keadaan gereja gimana. Terus dia langsung Kamu mengkhawatirkan pagernya itu ya? Iya, ya itu. Terus 1 minggu kemudian disuruh ke gereja Sama? sama Romo. Kan Oh. ada doa misa Misa. 7 hari itu. Nah, Disuruh ke gereja sama Romo Widya, sama Hmm. Romo Widya. Terus waktu sampai gereja, aku kira cuma disuruh datang ikut misa aja, tapi ternyata saat sampai di gereja disuruh duduk depan. Romo Widya bilang, ayo coba. Romo Kudo tadi bilang suruh kamu nanti cerita. Testimoni. Iya, kejadianmu kemarin gimana, posisimu di mana. Sempat kaget, tiba-tiba suruh cerita kejadian 7 hari yang lalu. Yang lalu. Gitu.
ya wis cerita dengan keadaan gemeteran. Setelah itu ya wis langsung masih ya setelah itu saya aktif lagi gereja nggak trauma. Nggak trauma. Iya. Tapi waktu ya seminggu itu ada trauma. Di telinga sih traumanya lebih tepat. Jadi suara-suara ledakan, ya petasan, ambulan itu masih trauma. masih trauma. Tapi sekarang sudah enggak ya? Sudah enggak. Kamu seumur hidup ya baru pertama kali ini ya shocking gitu. Iya. Situasi yang benar-benar Iya. Benar shock dan enggak terduga sama sekali. Iya, iya. Nah, terus setelah beberapa bulan itu kan ada kegiatan di gereja Iya. kayak Oh iya. itu kamu juga ikut berarti? Tiap bulan tanggal 12 malam itu selalu ada kayak jagongan gitu, tapi aku nggak pernah ikut soalnya kan malam jam 10-an itu baru ada mulai. jagongan yang mulai jagongan lintas agama ya, ya ngundang teman-teman Ngundang teman-teman. lintas agama jam 10 tiap tanggal 12. tanggal 12 malam Iya. Ya ini supaya mengingat peristiwa itu dan supaya ya gereja lebih inklusif gitu, terbuka, Iya, terbuka. datangi oleh teman-teman lintas agama. Saya beberapa hari setelah peristiwa itu juga bolak-balik mondar-mandir ke Ngagel untuk rapat bersama teman-teman lintas agama Iya. itu, merencanakan aksi mau bikin apa. Akhirnya yang tercetus itu kayak tirakatan gitu ya, Iya. kayak mengenang kembali peristiwa. Makna apa sing kamu dapetno dari peristiwa itu piye apa? Makna yang aku dapatkan itu Ya, pengalaman iman lah. iman ya. Cepat memaafkan. Ya. Awalnya kan egois, anak muda itu kan tinggi banget ya. Ya, betul. Tapi setelah kejadian itu aku belajar memaafkan. Kenapa aku bisa cepat memaafkan? Banyak teman yang bilang kon gendeng mbak, bisa memaafkan orang sing yang bikin kamu terluka, bikin semua orang terluka, tapi bisa memaafkan cepat. Ya, aku berpikir positifnya aja lah. Kalau aku tidak memaafkan mereka, pelaku ini, mereka itu bahagia. Bahagianya kenapa? Oh, ya itu. Karena Tujuan mereka tercapai. Iya, tercapai. Sudah melakukan aksi-aksi di 3 gereja itu dengan memakan banyak korban. Tujuan teror itu kan, tujuan pelakunya itu kan supaya orang takut, Ya. Menyebarkan kebencian. supaya orang benci satu sama lain, supaya orang tiarap semua. Ya, Tapi ternyata enggak, korbannya malah bangkit lagi, Ya. memaafkan, dan tidak punya kebencian, tidak menaruh dendam. Jadi ya Ya. Desmonda itu memaafkan supaya tujuan pelaku itu gagal. ya. Makanya ya waktu peristiwa itu juga saya di grup itu saya juga marah-marah mengingatkan beberapa teman, jangan sebarkan foto-foto Ya. korban, karena itu berarti sama saja dengan memuluskan tujuan pelaku. Tujuan pelaku itu kan supaya orang takut semua, namanya teror kan, teror, menyebarkan teror supaya orang takut. Makanya jangan disebar supaya orang tidak takut. Makanya muncul hashtag kan di Surabaya, Ya. kami tidak takut. Surabaya Wani dalam kurung tapi ndredeg. Itu kami tidak takut tuh se-Indonesia itu hashtag, supaya menunjukkan ke pelaku-pelaku teroris yang lain kami Ya, tidak ya. takut. Kalau kita ketakutan yo, Berarti terorisnya mereka berhasil. seneng mereka Ya. tahu. Akhirnya pilihan yang diambil Desmonda adalah Memaafkan. luar biasa ya. Ya, apalagi ibu itu ya, ibu siapa namanya? Weni. Weni. yang langsung 2 anaknya. Ya, yang langsung Weni itu ya anaknya 2 masih kecil-kecil. Kecil. Nah, saya pas datang ke rumah sakitnya Desmond itu
Bu Weni-nya sedang dirawat di satu ruangan. Ya. 2 anaknya ini beda ruangan. Jadi Bu Weni ini tidak tahu nasib anaknya, bayangkan. Iya. Suaminya sehat. Suaminya itu yang menguatkan Bu Weni, maksudnya mungkin sedikit menghibur gitu. Anakmu baik-baik saja, padahal anaknya Bu Weni sudah luka bakar 80%. 80%. Itu orang-orang di situ sudah kasihan Bu Weni. Ternyata setelah beneran meninggal, Bu Weni-nya malah memaafkan. Iya. Itu luar biasa. Sampai diliput di media ya. Ya. Nah, gini, ada cerita sampingan juga. Apa ini? Jadi saya pas datang ke rumah sakit Manyar itu ketemu Desmonda itu. Saya ketemu satu sosok yang kayaknya ini kayak kakaknya Desmonda karena persis gerak-geriknya kata-kata, tapi pakai jilbab. Nah, tolong diceritakan Siapa siapa sebenarnya? Itu adalah kakak saya. Kakak kandung. Kakak kandung. kandung. Ya, ya. Jadi kakak kandungmu itu muslim. Ya, muslim. Sudah dari dulu atau barusan? Baru kurang lebih 5 tahun. Baru 5 tahun. Berarti pas acara, pas kejadian itu sudah jadi muslim. Sudah muslim. Lalu Muslim. Apa reaksinya dia? reaksinya dia kan, ya semua orang tahu bahwa yang pelaku itu adalah mengatasnamakan muslim. Ya. Apa tanggapannya dari kakakmu bagaimana? Ya, saat aku yang kena, yang jadi korban itu shock. Soalnya waktu itu kan dia nggak di Surabaya. Jadi waktu pergi itu perjalanan touring. Pas aku datang ke rumah sakit kok ada. Iya, itu setelah ditelepon bapak. Oh, dia balik lagi. Langsung balik. Iya. Sampai mana dia? Gresik. Sampai Gresik berangkat. Itu kan kurang jam di rumah sakit jam 7:30, jam 8 itu ditelepon bapak, langsung dia balik jam berapa ya? Dia mau touring kemana itu? Kosowilangon. Gak touring iki jenenge. Aku nyambangi konco. Berarti dia Gresik ditelepon langsung balik. batal pulang. Iya. Langsung pulang langsung ke rumah sakit. Ya shock otomatis. Siap. Iya. Terus dia cerita enggak perasaannya atau pandangannya? Aku sih nggak mungkin tuh apa atau Si, kamu berarti sekeluarga kamu berapa bersaudara? 3 bersaudara. Ini saya boleh ya tanya-tanya agak personal gitu. Iya. Kamu 3 bersaudara, kamu nomor? Aku nomor 2. Nomor 2 biasanya double biasanya. Saya juga nomor 2 soalnya. Nah, yang anak nomor 1 ini yang muslim, kakak saya. Ini gimana di keluarga? Oh, yang ini yang cowok. Yang cowok terakhir cowok. Masih Katolik. Iya, Katolik. Nah, waktu kakak ini pindah itu gimana? Di rumah ada pertentangan atau diterima? Pastinya ada pertentangan. Kan itu kan awalnya di rumah nggak ada yang tahu sama sekali. Nggak ada yang diceritain. Nggak ada yang diceritain sama sekali. Entah gimana ceritanya, tiba-tiba mama yang tahu awalnya. Kok ada apa ya, kayak surat atau apa itu ada tulisannya kayak nama, terus ada kayak apa ya, agama atau apa gitu. Baiat ya, kayak ini loh petanda. Iya, kayak ya. Bahwa dia sudah pindah agama itu kan gitu. Ada suratnya. Oh, ada suratnya. Terus dibilang kasih tahu ke papa. Ya otomatis papa kan ya shock banget. Gitu, terus ya. Tapi pindahnya ini karena memang mencintai, maksudnya belajar sendiri atau karena orang lain atau? Kurang tahu kalau itu ya. Atau memang sudah tertarik itu enggak? Belum ada tanda-tanda ya? Ya. Ya langsung Kamu jarang ya ngobrol sama kakakmu, paling ngobrolnya risoles dok. belum ada. Tapi memang nggak pernah ada cerita gitu ya? Enggak sih. Atau nemu surat itu dan terus apa? Nyun sewu sempat gegeran nggak itu di rumah?
Ya sekurang berapa setahun atau berapa bulan lah itu keadaan rumah menjadi kacau karena ya kejadian yang tidak diduga itu kan apa itu sih. Terus ya lambat laun belajar memaafkan, belajar menerima. Kalau nggak gitu keadaan rumah nggak akan membaik kondisi lagi ya gitu. akhirnya sudah Puji Tuhan sekarang sudah clear semua, sudah menerima semua gitu sih. Puji Tuhan tahun kemarin kakak juga sudah menikah. Oh, sekarang kerja di Bali. Di Bali. Domisili di sana ya? Iya. Kamu pernah ngobrol agama enggak sama kakakmu itu? Enggak. Ya berarti ngobrol isoles. Ya. Nah, dari Desmonda mungkin ada nggak pesan-pesan untuk para OMK, sobat Bamleh? Terutama ini sih untuk lintas agama. Ya dialog untuk mengingatkan bahwa ya kita ini hidup di tengah perbedaan itu mungkin itu ada nggak pesan-pesan untuk para OMK? Pesannya buat OMK, jangan pernah berpikir jelek atau berpikir negatif dengan teman-teman agama lain, karena pasti semua agama mengajarkan kebaikan, nggak ada yang mengajarkan kejelekan lah. Kalian harus gini lah sama agama A, harus gini agama B, nggak ada. Semuanya pasti mengajarkan kebaikan. Mari kita belajar tentang agama mereka juga belajar tentang agama kita, biar kita sama-sama saling menghargai, menghormati, seperti itu. Ya ini susahnya jadi Katolik. Iya, susahnya jadi Katolik itu. Sudah dilukai, sudah dilempari bom, tapi itu masih tetap bisa disuruh memaafkan. Tetap ya. Kalau kamu ditampar pipi kanan, serahkan juga pipi kiri. Berdoalah untuk orang-orang yang membenci kamu. Itu. Wangelis. Mending dirasani timbang didongani ya. Ngomongnya gampang tapi ya. Lakukannya itu mau nang kita suci kita harus memaafkan, tapi ketemu wong sing dibenci. Aduh. Itu. Nah, seperti biasa narasumber boleh bertanya satu pertanyaan untuk host, bebas apapun. Ya, pertanyaannya gimana sikap kalian kalau kalian yang berada di posisi saya, maksudnya bisa memaafkan atau membenci atau gimana? Kalau WL waktu bom itu dia pasti lari ke arah berlawanan, jadi menjemput bom. Loh, untuk dia kan menjauh. Ya, aku mendekat. Ya untuk menyelamatkan. Iyalah. Enggak, tadi pertanyaannya apa? Ya apa? Reaksi toh ya? Ya, misalnya kita ini di posisi Desmonda iki memaafkan atau membenci atau gimana? Kalau saya, ngenteni aku tadi. Kilo mangan rempah-rempah ya. Kalau saya itu kagum sama Bu Eni itu. Bu Eni yang anaknya 2, karena anak saya juga 2, masih kecil-kecil. Kayaknya saya enggak bisa kayak Bu Eni. Enggak bisa ya. Dengan cepat memaafkan gitu ya. Itu kalau nggak salah dalam nggak sampai 3 bulan tuh. Oh, sudah nggak sampai 3 bulan. Kayaknya masih di rumah sakit. Oh, di rumah sakit malahan. Berarti berapa hari setelah peristiwa itu ya? Iya. Berarti nggak sampai bulanan dia sudah mengeluarkan statement saya mengampuni pelaku itu. Iya. Hebat Bu Eni. Waktu Romo datang itu langsung bilang, Romo saya bisa memaafkan. Saya mungkin kalau di posisi kayak gitu ya bertahun-tahun saya bisa memaafkan, mungkin ya marah terus pokoknya. Ketemu arek goncengan lurung karena kan pelakunya anak kecil 2 itu ya. Loh kok anak kecil? Bapak ibu? Enggak. Oh enggak, adik ngagel. Iya.
kan itu satu keluarga. Mereka bagi Bisa, tugas. bagi tugas. Yang anak 2 itu. Ya, Mungkin saya akan lihat anak 2 gitu ya. Marah terus, Bos. turun kamu. Ndi bapakmu? Bapak dinas nang GKI. Yang miris tuh yang di Diponegoro itu kan ya. Ibu sama anak kecil. Iya, Iya. ibu sama anak. Cuma 2 anak. Sama di Mabes Polri ya. Oh, itu besoknya. Oh, besoknya. Senin 14 Besoknya Mei. juga miris juga sih itu. Kalau itu konyol itu. Itu sepeda motoran ijen kan. I- Cuman sampai gerbang jadi Iya. Langsung. pembunuh diri. Makanya latihan dhisik. Karena dia tuh kalau yang kasus Polrestabes itu dia di gerbang dor di situ. Jadi nggak ada yang Nggak, luka. Ya ada yang luka. Iku pasti diguyung mbak sesama teroris itu. Goblok. Karena ya akhirnya dewe yang meninggal. Ya. Iya. Enggak, tapi kalau ditanya itu tadi ya, saya mungkin susah. Saya enggak tahu, mungkin ya iman saya tidak sebesar Bu Eni. Sawi. Tidak sebesar Bu Eni. Loh, Apalagi suaminya Bu Eni itu kan dia ngantar, Iya. terus Bu Eni turun sama anak 2, dia nyari parkiran. iya. Kalau saya jadi ini, saya akan merasa bersalah seumur hidup mungkin. Kenapa gak aku sing mudun, Bu Eni sing naik motor. mobilnya parkir dewe. Iki kok menertawakan bom ya. Tapi kita sudah berdamai ya. Ya, sudah berdamai. Ya, kita semua diajari sama Romo-Romo untuk memaafkan, ya sudah. Mungkin pelakunya juga korban. Saya ingat kata-katanya Romo Widya itu. Iya. Mungkin pelakunya juga korban dari Oknum-oknum. orang-orang yang mendoktrin dia itu, Betul. sehingga menjadi bodoh itu. Ya, terus Ya, mungkin saya lama bisa memaafkan. memaafkan, menyembuhkan kalau saya di posisi. Jadi kalau Desmonda ini ya hebat lah, sudah bisa Memaafkan. Kalau kamu tetap mendatangi bom itu. Tetap saya akan mendatangi bom. Saya akan menyelamatkan sebisa saya. Apapun wis. Tapi yo gak iso membayangkan ketika yo kita mungkin kalau aku pun kalau aku mungkin aku bisa memaafkan. Tapi ketika Nah, itu. kita di posisi yang sepanik itu dan nggak apa itu peristiwa yang besar, maksudnya bukan hanya bom petasan gitu toh. Makanya Bu Eni itu luar biasa. Iya. Saya pengen ketemu sama Bu Eni. Maksudnya itu kita nggak iso juga, aku nggak iso juga ngomong aku pasti memaafkan. Nah, kita ya belum tentu, pas kita bener-bener di posisi nih di dekat situ ya belum tentu juga, apalagi yang mungkin yang kita dewe mungkin yang kena nggak bisa memaafkan, tapi orang-orang yang mencintai kita, orang-orang yang dekat dengan kita. Apalagi itu yang kamu anak tunggal. apa meneh anak tunggal. Itu yang susah. Tunggal kena bom. Terus moro lari nang bome nyapo pisan. Malah dikira pelaku. Kan wong Cina. Wis pasti gak ono ya. Wis gak ono. Wong Cina iku dodol tuku ae pokoke wis gak janane lah. Buka tuku meracang ya. Iya wis aman. Sampai dodol senar gitar. Iya, nang nggonku dodol senar gitar. Iya. Ya itu sih. Tapi yang penting adalah ya mungkin juga beberapa kali dialog dengan Romo Wid itu memang ya bagaimana kita bisa, mungkin oke lah kita benci dengan mereka. Lalu kan apa yang kita lakukan setelah benci itu? Sampai kapan? Ya, atau mungkin jangan-jangan kita juga salah juga. Karena kita nggak pernah berdialog, nggak pernah juga menjalin komunikasi dengan teman-teman beda agama. Tapi golongan yang ngebom itu, teroris itu memang ya nggak bisa dialog memang. Makanya kita dialog sama yang terbuka itu. Ya. Tapi maksudnya gini mas, maksudnya ketika sudah ya minimal ada orang yang sudah dekat itu, berarti kan kemungkinannya kan semakin kecil. Nah, karena saling mengenal. Dari orang yang ngomong
orang Katolik itu atau orang yang beda agama itu kafir, ternyata Ya. setelah dialog juga mereka tahu bahwa itu nggak apa-apa. Kalau tidak kenal ya akan muncul kecurigaan terus. Betul. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih sudah nonton video kita. Jangan lupa juga subscribe, like, and share. Follow IG. Jangan lupa juga follow Instagram kita. Oke, itu aja teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Ayo, teroris di Lapo ngebom gereja kan enak ngebom bendungan. Iya. Kalau sing mati malah teles adem.